Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran kita pada siang ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Mari kita lihat halaman 11. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzanni Inna ba'du. dzanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbukum ahadukum ayyakula lahma akhihi min ta'rifumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sama-sama terjemahin ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ijtanibu. Jauhilah. Katsiran. Banyak prasangka, jangan berprasangka. Hai orang-orang yang beriman. Jauhilah banyak prasangka. Inna sungguhnya ba'dho sebagian prasangka. Apa sebagian itu maksudnya? Sebagian prasangka itu. Prasangka ada dua, prasangka baik dan prasangka buruk. Yang prasangka buruk itu sebagian, betul? Sebagian prasangka itu itsmun, dosa. Oke. Maksudnya sesungguhnya berprasangka buruk itu dosa. Kalau prasangka baik dosa enggak? Nah, jadi separuh dari prasangka itu, yakni berprasangka buruk itu adalah dosa. Wala tajassasu, dari kata jasus, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dua itu. Jadi yang pertama larangan apa? Larangan berprasangka buruk. Prasangka buruk itu sebuah dosa. Yang kedua, wala tajassasu, dan janganlah cari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dan, dan janganlah sebagian kalian mengumpat sebagian yang lain. Kalau mengumpat, membicarakan keburukan orang lain. Kalau keburukan itu ada pada dirinya, boleh nggak kita bicarakan? Tidak, itu yang namanya ghibah. Kalau kita membicarakan keburukan orang lain padahal dia tidak mempunyai keburukan itu, disebut fitnah. Dalam bahasa Al-Quran bukan fitnah, buhtan. Buhtan. Oke. Ayat berikutnya adalah merupakan penjelasan betapa besar bahayanya mengumpat dan betapa besar dosanya membicarakan aib orang lain. Ayuhibbu, terjemahkan, maukah, senangkah, ahadukum, maukah salah satu di antara kalian, yakula, makan, lahma, akhihi, saudaranya, maitan, yang sudah jadi bangkai. Karihtumuhu, tentu kalian tidak menyukainya. Jadi berapa larangan Allah dalam ayat ini? Satu, tidak boleh berprasangka buruk. Kedua, mencari-cari kesalahan orang lain. Tiga, mengumpat, menceritakan, membicarakan keburukan orang lain. Oke, jadi berapa? Ya, semua ini landasannya adalah satu, dan bertakwalah kepada Allah. Ini wawnya wa'atop nih. Saya kira maknanya adalah tiga tadi merupakan implikasi dari takwa. Kalau kita mengaku takwa, maka berprasangka buruk, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, dan tidak boleh juga mengumpat, membicarakan aib orang lain. Ini artinya bahwa orang-orang yang bertakwa itu harus menjauhi tiga dosa besar ini. Bukan kecil ini. Dosa besar semuanya. Prasangka buruk, kemudian mencari-cari kesalahan orang lain, dan membicarakan aib orang lain. Bila kita bertakwa kepada Allah, jauhi semua itu. Wattaqullaha, bila sesekali kita terjerembab dalam dosa-dosa yang disebut tadi, maka cepat-cepatlah bertaubat. Karena innallaha, sungguhnya Allah, Tawwabun, maha menerima taubat. Rahimun, maha penyayang. Sungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Oke, alhamdulillah. Mari kita lihat tasrifnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau amanu nggak usah diulang-ulang ya, udah hafal semua ya. Amanu fi'il apa? Madi. Ijtanibu. Ini fi'il
Fi'il amar. Amar. Ijtanaba yajtanibu ijtinaban. Wazannya. Ifta'ala ya, fa'ilu. Ijtanaba yajtanibu ijtinaban. Fi'il amarnya ijtanib. Kalau fi'il amarnya ijtanib, terus ngapain ada wawu di situ ya? Jamak. Fa'ilnya wawu. Kalau fi'il ini fi'il amar lalu ada wawu, ada fa'ilnya. Pertanyaannya, ini fi'il lazim atau fi'il muta'adi nih? Ini fi'il muta'ali. Fi'il muta'adi. Fi'il yang membutuhkan maf'ul. Nah, pertanyaannya, apakah maf'ul bihnya itu zonni atau kasiran? Kasiran. Maf'ul bihnya adalah kasiran. Kalau menganalisis jabatan kata, jangan dilihat dari maknanya. Kalau dari maknanya, yang menjadi objek dari jauhi adalah prasangka. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya, yang menjadi maf'ul bihnya adalah kasiron. Kasiron banyak apa? Banyak prasangka. Kasiron adalah bentuk sifah musabbahah bismil fa'il. Minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun inna. Sekali lagi, lihat redaksinya ya. Jangan lihat makna atau terjemahannya ketika kita menganalisis jabatan kata, fungsi kata. Inna adalah harf taukid, betul? Betul. Terus dia membutuhkan apa? Isim dan khobar. Isim innanya mana berarti? Ba'do. Ba'donya isim inna. Bisa nggak adzoni jadi khobar inna? Tidak bisa. Tidak bisa, karena belum sempurna maknanya. Belum utuh. Ba'donya menjadi isim inna dan harus diberi keterangan. Keterangannya berupa adzoni yang bukan merupakan kata sifat. Keterangan yang bukan merupakan kata sifat, jabatannya adalah mudhof ilaih. Nah, sekarang kita temu nih khobar innanya, yaitu ismun. Ismun adalah khobar inna. Wala tajassasu. Coba tolong cek. Fi'il apa nih tajassasu? Fi'il dore. Tajassasu. Coba cek fi'il madinya apa ya? Tajassasa. Tajassasa. Ya tajassasu. Tajassusan. Pertanyaannya, ketika kita menambahkan la di awal, sebenarnya nggak ada yang berubah dong. Bentar. Tajassasu kan sebenarnya fi'il mudhari ya? Iya. Didahului huruf la. La-nya la apa? Lanahiyah. Coba cek. Tajassasu. Sementara pada fi'il mudhari'nya apa tadi? Ya tajassasu. Bukankah mestinya wala tatajassasu? Betul? Ya. Ini apa? Wala Tajassasu. tajassasa kan fi'il madi. Mudhari'nya mestinya wala tatajassasu. Nah, kenapa beda? Fi'il madinya kan tajassasa. Fi'il mudhari'nya ya tajassasu. Ketika dikasih la nahiyah, kenapa jadi berbeda? Mestinya tanya berapa kali tanya? 2. Tatajassasu. Yang ini wala tajassasu. Jangan fi'il madi nih. Aslinya kan tajassasa ya tajassasu. Ditambah di mana? Malah hilang, Bu, bukan ditambah. Karena ada la nahiyah. Jadi majzum. Oke, kalau misalnya dijazmkan, kita bahas belakangan dulu. Ini yang saya penasaran, ini fi'ilnya. Ini polanya pola apa? Tafa'ala ya tafa'alu. Mestinya kan wala tatafa'alu. Wala tatajassasu. Ada yang dibuang? Huruf taknya. Iya, betul. Huruf tanya dibuang. Dalam Al-Quran membuang satu huruf begini ini biasa. Satu kata juga biasa. Salah satunya ya untuk mempermudah ucapan dan lain-lain. Kayak tanazzalul sama tuh. Betul. Tanazzalul malaikatu. Aslinya tatanazzal. Ini kalau nggak salah disebut bagian dari qasar ini. Hadzaf. Oke. Al-hadzfu. Jadi aslinya wala tatajassasu, tapi satu hurufnya dibuang. Wala tajassasu. Oke. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Bapak Ibu, kalau tadi fa'ilnya itu kan domir rata-rata ke domir mukhatab ya. Ijtanibu mukhatab, tajassasu mukhatab. Tapi yang ketiga ini wala yaghtab ba'dukum ba'dan, yaghtab fi'il apa? Fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Ba'du.
Betul. Wala yaghtab ba'du. Failnya adalah ba'du. Ba'don jadi apa? Maf'ul bih aja. Ini bukan fi'il, bukan masdar maksud saya. Ba'dukum yaktubu ba'don. Berarti maf'ul bih. Bapak Ibu coba cek lagi. Mengapa pada 2 poin sebelumnya ijtanibu dengan tajassasu, pelakunya adalah mukhatab, sementara yang ketiga ini fa'ilnya adalah orang ketiga, sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Kenapa? Apa isyaratnya? Pada ayat ini yang jadi fa'il pada poin ketiga bukan mukhatab tapi orang ketiga. Ba'dukum. Lalu udah maf'ul bihnya ba'don. Yang diceritakan kan orangnya nggak ada. Nah, itu. Dan biasanya gunjingan itu bergulir antara 2 kelompok. Orang pertama dan kedua, sebagian. Dan yang kemudian satu pihak lagi menjadi pihak tergunjing. Jadi ini merupakan isyarat bahwa gunjingan itu selalu melibatkan 2 kelompok. Maksud saya, kalau ican ibu kan satu pihak, tajassasu juga satu pihak, kita yang terlibat, yang aktif. Kalau yang ghibah ini, yang aktif berapa pihak? 2. Nggak mungkin kita sendiri ngomongin orang. Kalau sendiri namanya bukan ngomongin orang, tapi dianggap orang stres. Jadi begitu cermatnya redaksi Al-Quran sampai urusan menggunjing aja, Allah jelaskan bahwa ini nggak mungkin terjadi pada pihak mukhatab aja. Tapi bisa jadi bergulir antara pihak satu dan pihak 2. Oke, kita lanjut. Ayuhibbu ahadukum. Yuhibbu fi'il apa? Mudhari. Fi'ilnya mana? Ahadu. An yakula. Boleh tahu annya an apa? Harfun nasbin. Betul, harfun nasbin. Satu lagi disebutnya apa? Bila an masuk ke fi'il mudhari berada di antara 2 fi'il mudhari, an ini disebutnya dengan an 2 fi'il sebenarnya. Tapi sesudahnya fi'il mudhari. An ini di samping menasobkan fi'il mudhari, dia juga berfungsi disebut sebagai an masdariyah. Kenapa disebut masdariyah? Karena an bersama dengan fi'il mudhari'nya bisa diganti dengan masdar. An yakula itu an dengan fi'il mudhari'. Bisa diganti dengan masdar. Masdarnya apa? Akla. Jadi ayuhibbu ahadukum akla lahmi akhihi maitan. Sama maknanya. Yakula makan, akla juga makan, bentuknya yang berbeda. Oke. Fakarih tumuhu. Ini unik juga ini. Yuhibbunya fi'il mudhari, tapi jawabannya fi'il madi. Artinya fa'ilnya mana? Tum ya. Oke. Terus hu-nya? Hu-nya maf'ul. Maf'ul bih. Fakarih tumuhu fi'il madi, tumnya fa'il, hu-nya maf'ul bih. Jadi dari dulu sebenarnya kita udah nggak suka makan daging bangkai saudara kita. Sebenarnya Allah nanya sama kita, kok tiba-tiba kamu jadi senang makan daging bangkai gitu? Apakah sekarang kamu jadi senang makan daging bangkai? Kan dari dulu mah kamu sudah tidak senang. Itu ya. Kalau pakai film madi kan begitu. Jadi Allah aneh juga kira-kira ini. Oh, kok bisa-bisanya kamu yuhibbu sekarang? Dulu karih tum. Wattaqullah. Wawnya wow apa? Kita analisis masing-masing konsekuensinya kalau disebut ini atau disebut itu. Bila itu wawu atof, diatofkan kemana? Ittaqu fil apa? Fil amar. Fil amar. Cari fil amar lagi. Ijtanibu. Jadi kalau ini dianggap sebagai atof, maka takwa kepada Allah adalah bagian dari keseluruhan tadi. Ijtinabu katsirin minadh-dhon, tajassus dan ghibah. Wattaqullah. Artinya semua yang kita sebut tadi motif pokoknya haruslah takwa kepada Allah. Jangan sampai terjebak gitu. Ini saya kira ini ada ayat yang tersirat tak tersurat ya Pak Bu. Karena antara wattaqullah dengan innallaha kurang sedikit nyambung nih. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Apa hubungannya coba antara takwa dengan menerima taubat? Berarti kira-kira yang tak tersurat, yang tersirat tadi itu bunyinya takwalah kepada Allah. Jauhi kebisa-bisa yang 3 hal tadi benar-benar jangan kamu lakukan. Andai terpeleset, andai tergelincir dalam satu dari 3 hal tadi, segeralah
bertaubat. Saya kira begitu ya, sehingga rangkaiannya menjadi nyambung semua. Ini salah satu cara Al-Quran untuk melatih kecerdasan kita. Pandai-pandai merangkai kata, merangkai kalimat supaya lebih nyambung. Innallaha, innanya lagi-lagi huruf taukid, Allahnya isim inna, lalu khobar inanya mana? Tawabun. Kalau tawabun jadi khobar inna, lalu apa jabatan kata rahimun? Naat. Naat aja, nggak pakai man'ut. Bapak Ibu tahu kan naat man'ut? Naat itu kata sifat. Man'utnya kata yang disifati kan? Kata sifat bukan. Jadi apa? Kata apa? Kata benda. Sekarang lihat apa jabatannya tawabun? Khobar inna. Sekarang rahimun. Tadi dibilang naat bukan? Naat ya. Berarti man'utnya mana? Tawabun. Tawabun kata sifat apa kata benda? Sifat. Artinya aja udah jelas maha penerima. Tapi jadi kata benda. Sifat udah jelas tuh. Kalau gitu cocok aja di man'ut. Nggak cocok. Berarti rahimun bukan naat. Karena tawabun nggak mungkin jadi man'ut. Apa cocoknya? Jadi khobar sanin. Nah, lebih cocok jadi khobar kedua aja. Nah, sekali lagi, kalau dalam bahasa Indonesianya nggak ada masalah itu pakai dan apa enggak. Selama lebih cocok pakai dan, pakailah. Misalnya terjemahkan sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Nggak ada masalah kalau terjemahan makan tidak merubah makna. Mubtada'nya, isim inanya, satu khobarnya boleh. Wah, tapi coba lihat itu. Tawabun bentuk kata apa? Sighah mubalaghah dari taibun. Polanya fa'alun. Jadi tawabun. Pada saat yang sama rahimun juga sighah mubalaghah. Karena apa? Berpola fa'ilun dari kata rahim. Tawabun dengan rahimun dua-duanya adalah sighah mubalaghah. Yang kedua sama-sama domah enggak? Sama. Tawabun marfu, rahimun marfu. Itu artinya menurut bahasa kalaupun khobarnya dua harus sama-sama marfu, sama-sama sighah mubalaghah. Oke. Satu lagi mari. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Yang baca tadi siapa? Bu Supomo. Terima kasih Bu Supomo, suaranya bagus banget. Mari kita terjemahkan. Walaqad ba'atna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulan, seorang utusan, seorang rasul. Ini ujuk-ujuk ani nih. Coba cek lagi sebentar. Ani yang ada pada ayat ini, an. Kita tadi bilang bila an itu berhubungan dengan fi'il mudhari, maka annya disebut an dia. Betul? Sekarang masalahnya ini bukan fi'il mudhari ini, ubudu ini. Ubudu fi'il amr. Apa namanya kalau ada an bukan dengan fi'il amr? Apakah juga bisa jadi masdar? Masdariyah? Tidak. Tidak mungkin. An yang dihubungkan dengan fi'il amr namanya an at-tafsiriyah. At-tafsiriyah. Tafsir. Akan diterjemahkannya itu. Sekali lagi, diduga ada ayat yang tersirat, kalimat yang tersirat. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Dalam kurung, rasul itu berseru. Apa seruannya? Ani budullah. Yaitu sembahlah Allah. Itu ya. Karena tidak mungkin ini kalimatnya menjadi nyaman, enak, dengar, bersambung kalau tanpa ada yang tersirat. Dengan cara tadi, kita bisa menyambung-nyambungkan seperti yang terputus-putus tadi itu. Ani budullah, ya setiap rasul itu mendakwahkan, mengajak, berseru, da'a, ani budullah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Wajtanibut tagut. Jauhilah. Sama dengan ijtanibu tadi. Fi'il amar. Ijtanibut tagut.
apa ada footnote-nya ya? Tagut adalah setan dan apa saja yang disembah selain Allah. Kata ini berasal dari kata togo, yang melampaui batas. Setan dan semua yang disembah-sembah itu memang suka melewati batas, terutama setannya. Sebenarnya togut juga tidak harus bermakna setan. Orang yang memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan atau fasilitas yang dia sandang itu bisa juga disebut tagut ketika dia menggunakannya dengan sewenang-wenang, melampaui batas. Oke. Faminhum man hadallah, dari mereka ada yang Allah beri petunjuk. Setelah Allah mengutus seorang Rasul pada setiap umat, setelah Rasul mendakwahi mereka, mengajak mereka beribadah kepada Allah, maka manusia terbelah jadi dua golongan. Satu golongan minhum man hadallahu. Faminhum, maka di antara mereka man, ada orang yang hadallahu. Faminhum, maka di antara mereka ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Faminhum, dan di antara mereka ada pula man, orang yang haqqat alaihi dhalalah, yang tersesat gitu. Jadi bahasa Al-Qur'annya lebih dari tersesat, tapi kesesatan telah berhak untuknya gitu ya. Kita terjemahkan sederhana dengan tersesat. Kenapa berhak atas kesesatan atau kesesatan itu telah ditetapkan untuknya? Karena perilakunya. Di Allah mah ngikutin aja perilaku kita. Ustaz, hakot tadi apa Ustaz? Ditetapkan. Ketetapan. Oke. Mari kita lihat tasrifnya. Walaqad ba'atsna, ba'atsa fi'il apa? Fi'il madi. Ubudullaha. Ubudu fi'il madi apa fi'il mudhari? Amar. Fi'il amar. Oke. Ijtanibu mudhari apa amar? Amar. Ada fi'il mudhari apa amar? Madi. Madi. Haqqo mudhari apa amar? Madi. Oke. Terang nahunya. Ba'atsna fi'il madi, fa'ilnya? Nah, okay. Maf'ul bihnya mana? Fi kulli apa ummatin? Rasulan, betul. Jadi fi kullinya menjadi muta'alliq, jar majrur yang muncul bersama dengan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah disebut muta'alliq. Ubudu tadi udah fi'il amar. Fa'ilnya? Allah maf'ul bih ya Ustaz. Allah maf'ul bih. Wajtanibu fi'il apa tadi? Amr. Fa'ilnya mana? Wow. At-tagut. Ini agak taguta ya. Kenapa dipatahkan? Karena maf'ul bih. Yuk. Faminhum man hada minhum. Minhum jar majrur bukan? Iya. Jar majrur yang ada di awal kalimat harus dicurigai sebagai khabar muqaddam. Tadanya mana? Man. Mannya isim apa? Isim mausul. Hadallahu jumlah bukan. Iya. Hanya jumlah ismiyah apa ismiyah? Iya. Terdiri dari fi'il dan fa'il. Jumlah yang muncul setelah isim mausul disebut ilah. Betul. Balik lagi ke man hadallahu. Hada pada banyak ayat hada adalah fi'il lazim atau muta'addi. Pak, balik ke surat Al-Fatihah. Ada nggak kata hada pada Al-Fatihah? Ihdina siratal mustaqim. Ihdi fi'il amr kan? Ada maf'ul bihnya enggak? Sirata maf'ul bih kedua, maf'ul bih ke satu. Nah. Berarti hada itu lazim atau muta'addi? Muta'addi karena membutuhkan maf'ul bih. Sekarang hadallahu fi'ilnya mana? Ada. Fa'ilnya Pertanyaannya maf'ul bihnya mana? Maf'ul bihnya ada di benak kita. Al-Quran nggak mengungkapkannya karena dianggap itu udah pada ngerti. Coba sekarang letakkan yang di benak kita itu, keluarkan. Di mana diletakkannya maf'ul bih? Ada. Setelah itu bunyinya apa? Jadi faminhum man hada Allah. Man itu kan bisa mufrad bisa jamak. Faminhum man hada Allahu. Kalau di sini alasannya udah kelihatan. Allah nggak cantumin karena dianggapnya orang-orang al-baiki tahu semua. Itu yang dalam bahasa qaidah disebut apa? Domir yang muncul dalam jumlah silah namanya aid. Masih ingat nggak teorinya?
Isi mausul itu diikuti sebuah jumlah, betul? Jumlah yang mengikuti isi mausul disebut jumlah silah. Dalam jumlah silah diharuskan adanya domir yang kembali kepada isi mausul. Domir itu disebut dengan aid itu. Dan dalam banyak ayat, aid ini seringkali tidak dicantumkan. Alasannya karena dianggap kita sudah pada aid. Jadi aidnya adalah bu, maka bunyinya faminhum man hadahullahu. Domir yang muncul dalam jumlah silah dan kembali kepada isi mausul disebut apa? Aid. Jadi kalimat lengkapnya kalau yang dalam benak kita dikeluarkan begitu bunyinya. Minhum man hadahullah. Itu sebabnya mengapa Bapak Ibu menerjemahkannya dengan maka di antara mereka ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Betul? Iya. Betul nggak? Iya. Pertanyaannya satu lagi. Hada mabni majhul apa mabni maklum? Maklum. Maklum. Aktif apa pasif? Aktif. Kalau hada merupakan fiil madi yang aktif, mabni maklum. Pertanyaannya sederhana. Mengapa diterjemahkan dengan pola pasif? Coba terjemahkan lagi ya. Faminhum man hadallah. Maka di antara mereka ada orang yang Diberi petunjuk oleh Allah. Nah kan? Pasif kan? Pertanyaannya kenapa kok pakai pasif padahal kan fiilnya maklum. Mabni majul berarti. Pola kalimatnya kali ya. Nah, diterjemahkan dengan pola pasif karena rangkaian kalimatnya terdiri dari fiil maf'ul bi fa'il, kan hadahullahu. Jadi karena rangkaian kalimatnya terdiri dari fiil maf'ul bi fa'il. Bila Bapak Ibu menemukan pola kalimat dengan rangkaian seperti itu, dianjurkan terjemahkan dengan pola pasif karena lebih nyaman dalam bahasa Indonesia. Kita coba sekarang pakai pola aktif. Faminhum man hadahullah. Maka di antara mereka ada orang yang Allah memberinya petunjuk. Nggak enak. Lebih cocok diberi petunjuk oleh Allah daripada ada orang yang Allah memberinya petunjuk. Lanjut. Wa minhum man qad alaihid dolalah. Sama seperti tadi, minhumnya jar majrur. Jar majrur pan kalimat di awal kalimat curigai sebagai Khobar mukodam. Khobar mukodam. Mana mubtadanya? Man. Mubtadanya adalah man. Haqqat fil apa? Ilmadi. Ilmadi. Ini mana? Ad-dolalatu. Maka haqqat alaihi dolalatu adalah jumlah bukan? Jumlah ismnya bukan? Fi'liyah. Fi'liyah. Jumlah yang muncul setelah isi mausul disebut apa? Jumlah silah. Dalam jumlah silah harus ada apa? Aid. Cari aidnya. Domir dalam jumlah silah yang kembali kepada isi mausul mana? Alaihi. Hi-nya itu yang jadi aid. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ini yang membedakannya Al-Arab Qurani dengan ngaji jemahan. Kalau ngaji terjemahnya doang. Ini dulu untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya dan tetap semuanya sehat walafiat. Terima kasih, sampai jumpa. Kita akhiri dengan doa tutup majelis. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berlibur. Ustaz.